Today is Wednesday, 2 September 2020. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. With Miss Ellen, let's start our class. Bersama dengan Miss Ellen, mari kita mulai kelas kita hari ini. Let's pray together. Opening prayer. Lord Jesus, we thank you for your blessings today, for our father and mother, for our teachers and friends. In Jesus' name, amen. Number 3. Wow! Ya anak-anak, I will remind you about our golden words. Do you remember? Miss Ellen akan mengingatkan kalian tentang ayat hafalan kita di minggu ini. Masih sama anak-anak dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita harus bersukacita karena nama kita sudah dicatat sama Tuhan jadi anggota rumah kerajaan surga. Wah, siapa yang senang? Miss Ellen senang, anak-anak pasti juga senang dong. Ya anak-anak, kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, maka ada damai sejahtera. Miss Ellen mau mengajak kalian, kita mau nyanyikan sama-sama ya lagu ini. Ayo anak-anak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. In English, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Setelah ini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu ini dalam bahasa India. Ya, Yesus mereka menhei, kusik-kusik hei, kusik-kusik hei, kusik-kusik hei. Ja, Yesus mereka menhei, kusik-kusik hei, kusik-kusik hei. Bahasa Mandarin. Ju Yesus cawo cedik ju, wala-wala ya, wala-wala ya, wala-wala ya. Ju Yesus cawo cedik ju, wala-wala ya, wala-wala ya. Yeay, number 3. Semuanya hebat. Ya anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Anak-anak percaya kalau Tuhan Yesus di dalam rumah kalian pasti ada sukacita. Hebat. Nah anak-anak, kalau Tuhan Yesus sudah tinggal di rumahmu, kita juga harus menjaga rumah kita ya, supaya rumah kita tetap bersih, tetap sehat. Caranya misalnya ketika mama sedang menyapu atau mengepel, membersihkan rumah, kalian bantu supaya pekerjaan mama menjadi ringan ya. Terus misalnya papa lagi membersihkan jendela, kamu boleh kok bantu papa ya. Tentunya dilakukan bersama-sama supaya pekerjaan rumah menjadi cepat selesai. Ya, mau anak-anak membantu mama papa di rumah? Good job, semuanya pintar, semuanya hebat. Anak-anak, setelah ini kalian bisa membuka buku karakter kalian atau buku I Love Jesus dan buka di halaman 31. Di situ ada perintahnya, berilah tanda centang atau tik jika kamu sudah melakukannya. Jadi kalau anak-anak belum melakukannya, tidak perlu dicentang ya. Ada gambar anak sedang membersihkan atau merapikan mainannya sesudah selesai bermain. Sudahkah kamu melakukannya? Pintar, kalau sudah kamu bisa beri tanda centang. Kemudian setelah bangun tidur, merapikan tempat tidurnya. Sudah dilakukan apa belum? Kalau sudah, anak-anak bisa beri tanda centang. Sesudah itu anak-anak minta tanda tangan mama papa ya, kalau kamu benar-benar sudah melakukan kegiatan ini.
Nah, anak-anak, setelah ini Miss Ellen akan mengajak kalian menyaksikan video tentang bagaimana cara membuat rumah. Ikuti terus ya. Anak-anak, ini adalah miniatur atau bentuk kecil dari rumah yang sesungguhnya. Pertama kali yang dilakukan untuk membangun rumah adalah membuat fondasi atau dasar bangunan. Biasanya menggunakan batu kali atau batu sungai supaya rumahnya menjadi kuat dan kokoh. Selain itu butuh besi-besi untuk menyangga bangunan itu supaya kuat. Jika fondasinya sudah selesai, maka bapak tukang bangunan akan mulai memasang batu bata sebagai dinding atau tembok rumah itu. Untuk merekatkan batu bata, bapak tukang akan menggunakan campuran semen dan juga pasir untuk merekatkannya. Untuk memasang batu bata, bapak tukang harus hati-hati supaya batu batanya yang dipasang tidak miring dan bangunannya tetap rapi. Dalam menyusun batu bata, Pak Tukang juga harus memperhatikan supaya tidak kelupaan memasang jendela dan juga pintunya anak-anak. Jika sudah sampai atas, maka yang selanjutnya dilakukan adalah memasang rangka-rangka atap. Bisa menggunakan kayu maupun besi baja ringan. Lihat anak-anak, Pak Tukangnya sabar sekali ya membangun atapnya. Kenapa harus sabar? Supaya tidak ada celahnya anak-anak. Jadi ketika hujan, airnya tidak tembus atau tidak bocor masuk ke dalam rumah. Untuk menyusun atap bangunan, di Indonesia rumah-rumah beberapa menggunakan genteng. Seperti yang anak-anak lihat pada video ini. Tapi ada juga rumah yang atapnya menggunakan jerami, ada juga yang menggunakan seng. Banyak sekali contohnya. Saat memasang genteng ini pun Bapak Tukang perlu hati-hati dan sabar. Kenapa? Supaya tidak ada bagian yang lubang anak-anak. Jadi ketika hujan tidak akan ada kebocoran di dalam rumah. Wah, ternyata untuk membuat rumah itu tidak mudah ya Miss Ellen ya. Betul sekali anak-anak. Dan hanya bapak tukang bangunan saja loh yang bisa membuat rumah seperti itu. Nah, kalau atap bangunannya sudah selesai, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melapisi atau memplester dinding-dinding rumah dengan campuran pasir dan semen anak-anak. Bukan sampai itu saja, bapak tukang bangunan juga harus menghaluskannya supaya dinding atau temboknya tidak kasar. Setelah tembok-temboknya terlapisi oleh campuran pasir dan semen, hal terakhir yang dilakukan oleh bapak tukang bangunan adalah mengecat dinding-dinding atau seluruh rumah tersebut dengan menggunakan cat rumah ya. Untuk mengecat bangunan rumah tersebut, bapak tukang juga harus hati-hati loh anak-anak. Perlu belajar bersabar juga seperti kalian. Perlu dihaluskan supaya catnya indah, tidak ada coretan dan terlihat sangat asri. Sudah jadi bangunan rumahnya. Itulah anak-anak cara membuat bangunan rumah. Sudah tahu ya sekarang bagaimana cara membuat rumah? Kalau sudah tahu, anak-anak bisa mengambil bukuku dan kalian buka di halaman 25. Di situ ada beberapa gambar bagaimana cara membangun rumah, tapi gambarnya belum berurutan. Tugas kalian adalah
mengurutkan gambar-gambar ini. Beri angka 1 sampai angka 4. Misalnya, nomor 1 ketika membangun rumah adalah perlu membuat fondasi. Nah, anak-anak cari di sini mana gambar yang membuat fondasi. Kemudian beri angka 1 pada gambar tersebut. Misalnya ini. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kalian kerjakan untuk menentukan langkah kedua sampai yang keempat. Mudah ya? Selamat mengerjakan. Selanjutnya silakan anak-anak buka buku Pandai Membaca halaman 12. Kali ini Miss Ellen akan mengajak kalian untuk melingkari kata yang Miss Ellen sebutkan. Miss Ellen akan menyebutkan sesuai dengan nomor urutannya. Anak-anak perhatikan dengan baik-baik ya. Are you ready? Ayo kita mulai. Nomor 1, cari kata wiri. Lingkari kata wiri. Wiri. Nomor 2, lingkari kata dewo. Dewo. Nomor 3, lingkari kata Jawa. Jawa. Selanjutnya nomor 4, lingkari kata rawa. Rawa. Nomor 5, lingkari kata juri. 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 Nomor 6, lingkari kata laju. 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 Nomor 7, lingkari kata basi. 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 Nomor 8, lingkari kata caci. 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 Nomor 9, cari kata meja. Meja. Lingkari kata meja. Nomor 10, lingkari kata duri. 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 After this, write down the day and date in the box below. Kegiatan kita hari ini anak-anak seru ya. Wah, keren sekali kalian yang ada di rumah. Jangan lupa anak-anak untuk terus berdoa supaya Indonesia segera bebas dari COVID-19 ya. Jadi anak-anak bisa segera sekolah. Oke anak-anak, sekarang kita akan tutup kegiatan belajar kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa sekali lagi. Closing prayer. Lord Jesus, we thank you for guiding us today. Now we want to go home. Please be with us and protect us on the way home. In Jesus' name, amen. Thank you kids, thank you parents. See you, bye-bye.